إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Imanuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di siang yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan kemudahan, kesehatan jasmani dan insyaallah rohani. Diberikan inayah oleh Allah, taufik Allah taala sehingga memudahkan langkah kedua kaki kita dari kediaman kita, dari tempat aktivitas kerjaan harian kita menuju tempat yang paling dicintai di muka bumi ini, yakni rumah Allah, Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan, mewujudkan bentuk ubudiyah kita sebagai seorang hamba kepada Khalik kita Allah taala, yakni menjalankan salat Jum'ah berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan terus Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh orang-orang yang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib pada kali yang singkat ini akan mengangkat sebuah khutbah yang bertema kebenaran tetap menang dan pengkhianatan pasti akan hancur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Semua kita jika mendengar judul dari khutbah ini pasti akan terbayang suatu kisah beberapa puluh tahun yang lalu yang kemarin kita diingatkan, seluruh bangsa negara Republik Kesatuan ini diingatkan satu peristiwa besar yang dengan peristiwa besar tersebut mengenangkan kita, mengingatkan kita pada pengkhianatan, pada gerakan 30 September yang dilakukan oleh komunis. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan itulah judul yang diangkat oleh khatib. Sesungguhnya adalah judul yang diambil dari sebuah pidato yang disampaikan oleh jenderal besar yang dikenal dengan Jenderal Nasution, salah seorang yang selamat dari penculikan mereka, di mana saat beliau menghantarkan 8 sahabatnya, para jenderal-jenderal yang telah dibantai, yang telah diculik dan dibantai oleh mereka, satu di antara bunyi pidatonya adalah bahwa yang benar tetap akan menang dan yang tidak benar tetap akan kalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Sesungguhnya pesan ini adalah pesan moral yang sangat mendalam, yang harusnya setiap kita sebagai bangsa, sebagai seorang muslim mengingatnya pesan tersebut dan kita catat dengan tinta emas dalam sanubari kita.
Untuk apa? Karena memang kejahatan pasti selalu ada. Kejahatan selalu menghiasi kehidupan manusia. Pengkhianatan selalu menghiasi kehidupan manusia. Tapi pesan moral yang sangat kuat, yang merupakan indikasi seorang muslim yang sejati, bahwa kebenaran tetap pasti akan menang. Dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, di antaranya Qul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ja'al haqq, apabila datang kebenaran, wa zahaqul batil, maka akan pergilah, akan hancurlah kebatilan tersebut. Innal batila kana zahuqa, karena kebatilan tersebut lemah dan dirinya pasti akan lenyap. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, bal naktifu bil haqqi alal batil fayatma'u fa idza huwa zahik. Dan kami akan meletakkan al-haq itu di atas kebatilan, dan kebatilan tersebut pasti akan hancur, karena sesungguhnya kebatilan itu lemah dan dia pasti akan hancur dan binasa. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, sejarah telah membuktikan berapa banyak peristiwa-peristiwa besar yang menimpa bangsa ini, bahkan yang lebih besar yang menimpa umat manusia, bil khusus umat Islam ini, bahwa umat Islam selalu dipejundangi, selalu dikhianati, tetapi wal aqibatu lil muttaqin, kebenaran itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ada pertanyaan, jika memang benar hak itu, jika al-haq itu benar, jika al-Islam itu adalah hak dan benar, kenapa terkadang umat Islam menjadi kambing hitam di mana-mana? Mengapa umat Islam hari ini dihinakan, bahkan disembelih di tempat, di rumahnya sendiri, dihinakan, menjadi budak di negerinya sendiri? Ini terkadang pertanyaan yang muncul dalam diri kita, ma'asal muslimin, sehingga terkadang mentasydid keyakinan kita kepada Islam, menimbulkan keraguan-raguan. Apakah benar Islam ini sebenarnya? Kalau memang benar, di mana janji Allah Subhanahu wa taala? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, bercerita ketika umat Islam sempat dikalahkan dalam satu peperangan. Ada yang mengatakan perang Uhud. Ada di antara mereka mulai ragu, mulai sedih. Turun ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepadanya, iyamsaskum kurhun faqad masal qaumu kurhun mislah wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbut dhalimin. Iyamsaskum kurhun, wahai Muhammad, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang memegang teguh kebenaran, yang memegang teguh al-haq, yang berjalan kepada jalan yang benar, terkadang kalian akan tertimpa kesusahan. Risiko konsekuensi dari pegang teguh kepada kebenaran, kalian akan dilecehkan, kalian akan dipecundangi terkadang, kalian akan dikhianati terkadang. Banyak hal akan menimpa Anda, tapi ingat, faqad masal qaumu kurhan mislah. Sesungguhnya kaum sebelum kalian pun, bahkan para nabi dan rasul pun, telah tertimpa kepada mereka kesusahan dan kadang kekalahan. Tapi itu semua untuk apa tujuannya? Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi. Itulah hari-hari yang diputar oleh Allah, terkadang di atas, terkadang di bawah. Kan itulah orang mengatakan kehidupan ini seperti roda yang berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah, menjadi sunnatullah Subhanahu wa taala, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tapi ternyata ketika al-haq, pemegang teguh kebenaran itu, dihujat, dicaci maki, dihina, diintimidasi, bahkan terpaksa diusir, tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah liya'lamallahu alladhina amanu minkum. Allah yang menguji siapakah di antara kalian yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan? Siapakah di antara kalian yang betul-betul istiqamah, yang dicari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa ujian manusia tidak akan bisa dibedakan mana yang istiqamah, mana yang tidak istiqamah, mana yang ikhlas dan mana yang riya, dan mana yang pengkhianat. Itu semua akan nampak jelas dengan ujian yang menimpa para pemegang teguh kebenaran tersebut. Kemudian Allah juga berfirman, wa yattakhidhu syuhada, dan Allah yang menjadikan kesempatan
ketika umat Islam mendapat ujian, Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk apa? Agar menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang mati syahid, mempertahankan kebenaran tersebut. Dan kita paham semua bahwa mati syahid adalah mati yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, seandainya keluarnya aku di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh Islam, tidak memberatkan bagi sebagian umatku, niscaya aku akan perang. Kemudian aku berperang, aku terbunuh. Aku berperang, aku terbunuh. Aku berperang, aku terbunuh. Sampai berapa kali? Bahkan dalam riwayat sampai 7 kali. Kenapa? Karena beliau mengerti dan memahami bagaimana tingginya orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, ujian akan selalu menimpa pemegang kebenaran. Bangsa ini telah berpuluh-puluh kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, sesungguhnya kemenangan itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Walaupun makar orang-orang yang memusuhi kebenaran, walaupun makar mereka bahkan mampu memindahkan gunung, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum la liyazula minhul jibal. Subhanallah, mereka berbuat makar, tipu daya, tapi makar mereka terkalahkan dengan makar Allah. Kenapa? Karena Allah khairul makirin, makar Allah lebih hebat, tipu daya Allah lebih hebat, membalas tipu daya orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan kebenaran tersebut. Wa in kana makruhum, walaupun makar mereka, walaupun tipu daya mereka mampu memindahkan gunung-gunung yang besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya, wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaannya adalah, sabarkah kita menanti kemenangan itu? Sabarkah kita merasakan perih dan sakitnya berpegang teguh kepada kebenaran itu? Dihujat, diintimidasi, diculik, dibunuh, dibantai. Sabarkah kita melihat anak istri kita diperkosa hak mereka? Sabarkah kita melihat bangsa ini diinjak-injak harga dirinya? Sabarkah kita melihat rakyat ini menjadi budak di negerinya sendiri? Ini jadi pertanyaan ma'asyiral muslimin. Tapi Nabi Muhammad SAW pun bahkan telah merasakannya lebih daripada ini, sehingga para sahabat pernah datang kepada Rasulullah di fase Mekah, ya Rasulullah, bukankah kita dalam hak ya Rasulullah? Iya. Kalau kita memang hak ya Rasulullah, kami sudah tidak tahan lagi ya Rasul. Wah, dalam hadis seandainya kami dilarang, seandainya kami boleh meminta mati, maka kami ingin minta mati saja. Kenapa? Saking sakitnya, saking perihnya, saking gak kuatnya menahan ujian, menahan cobaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bahkan bercerita, wahai umatku, sesungguhnya dahulu orang-orang yang mempertahankan iman dan Islamnya, ada yang dimasukkan separuh badannya di dalam tanah, pun digergaji dari tengah kepalanya sampai terbelah kedua badannya. Bahkan ada orang yang disisir dengan apa? Sisir yang terbuat dari besi yang dibakar sampai mengelepas tulangnya, sampai terkena tulangnya dan terbakar. Tapi mereka tidak meninggalkan agamanya, mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian orang-orang yang tergesa-gesa. Maka kemenangan ma'asyiral muslimin bisa dipercepatkan oleh Allah di dunia. Sebagaimana kisah 30 SPKI tersebut, kemenangan akhirnya dimenangkan oleh Allah tidak lama setelah pengkhianatan itu terjadi. Semua kita sudah paham sejarah tersebut. Atau Allah tunda kelak kemenangannya yang sempurna, yakni kemenangan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Pesan yang kedua dari judul pidato yang diambil dari seorang jenderal besar, Jenderal Nasution, bahwa pengkhianatan lawan dari kebenaran pasti akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, memberikan ancaman bagi orang-orang yang berkhianat dalam skala kecil, skala keluarga, skala pertemanan, skala organisasi, skala masjid, skala yang lebih besar, yaitu ke negara.
semakin besar efek pengkhianatannya, semakin besar pula ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanuhum samanan qalila." Orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka bisamanin qalila, dengan harga yang murah dan sedikit. Ulaika la khalaqa lahum, bagi mereka tidak ada bagian fil akhirah, tidak ada jatahnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallimullah wala yandur ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum adabun alim. Allahu akbar. Apa ancaman dari Allah? Wala yukallimullah, Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Padahal dalam hadis yang sahih, setiap hamba Allah kelak akan diajak bicara Allah sebagai sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi pengkhianat, orang yang telah mengingkari janji dan akad dan sumpahnya, memotong dalam lipapan, menusuk dari belakang, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yandur ilaihim yaumal qiyamah, tidak akan dilihat, tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan tidak bersihkan nama mereka dan jiwa mereka dan dosa mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dikhianati oleh kaum yang disebut dalam hadis tersebut dari kaum Urainah. Mereka datang ke Madinah mengaku sebagai orang yang baru masuk Islam. Tidak lama tinggal di Madinah, mereka sakit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau anda kalian sakit, pergilah kalian ke peternakan zakat, minumlah dari susu unta dan juga yang lainnya agar kalian menjadi sembuh. Maka benarlah mereka pergi ke peternakan unta tersebut, dan setelah mereka meminum susunya, dalam riwayat bahkan meminum air seninya, sembuh dan sehat. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan membunuh si penjaganya tersebut, dipotong tangan dan kakinya, dicungkil matanya, dan diambil semua hewan-hewan zakat tersebut dan dibawa lari. Sampailah berita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW begitu murka dengan perbuatan mereka, telah mengkhianati kebaikan orang Islam itu. Maka Rasulullah utus satu pasukan, bentuk satu pasukan. Telah tertangkap, mereka dipotong tangan dan kakinya, dicongkel matanya, dilempar di padang Sahara yang begitu panas. Mereka minta minum, tapi tidak dikasih minum, sehingga mereka mati dalam kondisi dinistakan, dihinakan oleh Allah di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad mengatakan, "Innal ghadira yunsibu lahu liwa'un yaumal qiyamati wa yuqal hadhihi qudratun fulanin." Pada hari kiamat, para pengkhianat kelak akan diberikan bendera khusus oleh Allah Ta'ala sebagai tanda begitu hina perbuatan mereka, dan akan dikibarkan bendera dan ditulis, "Ini pengkhianat, ini bendera si fulan, sang pengkhianat kepada fulan dan fulan." Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan tercela tersebut, dan Allah jaga kita semuanya, masjid ini, umat Islam ini, bangsa ini, dari orang-orang yang ingin merongrong persatuan, ingin orang-orang yang ingin mengkhianati bangsa ini dan agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Imanuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pidato sang jenderal yang selamat menjadi saksi sejarah. Satu di antara butiran yang terpenting adalah dua hal, bahwa kebenaran tetap akan dimenangkan oleh Allah, kemenangan yang cepat di dunia atau yang ditakhirkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak benar, pengkhianatan, kebohongan, kemunafikan pasti akan dihancurkan di dunia dan juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dihinakan dan di akhirat disiapkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengkhianatan sesungguhnya buah dari kemunafikan, menutupi sesungguhnya yang ada dalam hatinya, berdusta dia.
bermunafik dia dengan orang lain. Karena itulah ma'asal muslimin, jujur lawan daripada dusta, lawan daripada pengkhianatan amanah, sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sifat jujur itu, karena jujur itu akan menghantarkan orang kepada kebaikan yang sejati. Segala kebaikan diawali dari kejujuran, dan dengan kebaikan tersebut menghantarkan pelakunya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang selalu berusaha untuk berbuat jujur, berkata jujur, sehingga Allah catat dia di sisi Allah menjadi orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dan benar dan imannya dan perkataannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib." Berhati-hatilah kalian, tinggalkanlah oleh kalian sifat dusta itu. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Allahu akbar. Dusta, dosa kecil. Kemudian untuk menutupi dusta yang berikutnya, dia akan berdusta yang lainnya. Sehingga apa? Apa kata Rasulullah? Kebohongan itu akan membawakan orang menjadi jahat. Penjahat itu, pengkhianat itu, awalnya dari dusta yang kecil dia lakukan. Tidak mungkin sesuatu yang besar dilakukan kecuali tanpa dimulai dari perkara yang kecil. Karena itulah Rasulullah mengingatkan, "Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan orang yang jahat, di antaranya buah dari ketidakjujuran tersebut adalah pengkhianatan, akan menghantarkan dia kehinaan di dunia dan juga azab yang pedih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma yazalu rajulu yakdzib." Orang yang selalu berdusta. Apa-apa dusta. Apa-apa dusta. Dari perkara yang kecil dusta. Dari perkara yang besar apalagi udah berani dusta. Apa kata Rasulullah? "Wa yataharal kadzib." Dan selalu berusaha untuk dusta. Kenapa? Karena orang yang berdusta akan menutupi kedustaannya dengan dusta-dusta yang 1000 berikutnya. Maka dia hidup dalam kedustaan, sehingga Rasulullah mengatakan, hatta yuktabu indallahi kadzdzaba, sehingga dia akan digolongkan, ditulis oleh Allah menjadi tukang dusta, tukang bohong. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi kita semuanya, meningkatkan iman dan amal dan memberikan motivasi agar tetap menjaga sifat-sifat yang baik, amanah, sifat jujur dan menghindari dusta, pengkhianatan. Dan Allah semoga jaga kita semua di bawah kedua sifat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.